Tetapi di mana-mana pemerintah kita selalu jalan-jalan dengan penguasa yang adalah aktor ekonomi di wilayah ini. Bahkan harga-harga barang yang dijual di sini lebih mahal dan lebih murah komoditi lokal itu lebih murah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Saya sekali lagi melihat dalam pikiran sempit saya bukan analis ekonomi Pak, tetapi ada semacam monopoli dagang di mana orang-orang yang membeli tetapi juga memasarkan hanya terbatas kepada beberapa pihak. Akibatnya kontrol terhadap barang itu ada di tangan mereka. Pak, sekali lagi ini dugaan, ini asumsi, ini prediksi, ini analisa sempit yang saya lihat dari pengalaman selama 8 tahun lebih di DPD. Di dalam kondisi seperti ini Pak, menurut Bapak apa yang harus klasis buat? Apa yang harus klasis buat? Sebab amatan saya begini Pak, di zaman-zaman kita bicara soal pemberdayaan, macam usaha pemberdayaan kita lakukan. Di klasis ada sekian banyak kegiatan untuk memberdayakan juga kita upayakan. Masih kurang di sana sini, ya, belum maksimal, ya. Tetapi kita selalu berusaha dari tahun ke tahun. Tetapi Pak, bukankah keadaan ini menurut saya harus diintervensi besar, intervensi dengan pendekatan yang lebih besar. Saya buka pintu kita, Pak. Saya buka pintu kita dan saya coba melihat di situ apa strategi gereja untuk menurunkan angka kemiskinan di kabupaten-kabupaten atau di wilayah klasis-klasis yang ada di kantor-kantor kemiskinan. Sampai sekarang Pak, kalau saya lihat di data BPS, Maluku Barat Daya masih menjadi kabupaten yang nomor 1 penyumbang angka kemiskinan di Maluku. Nomor 2-nya SBT, nomor 3 Bengkulu dan seterusnya. Nah, saya coba mencari strategi gereja secara khusus untuk penanganan kemiskinan di kelas-kelas dan wilayah-wilayah yang miskin ini Pak. Dan mohon maaf kalau saya salah, tetapi di pimpin kita itu belum ada strategi yang khusus ke arah itu Pak. Bahwa isu kemiskinan ada, tetapi dalam tindakan strategisnya itu masih sangat dan belum spesifik menyentuh ke wilayah-wilayah miskin. Kenapa saya tanya begini Pak? Sebab menurut saya harus ada kesinambungan antara satu klasis dengan klasis yang lain di wilayah DPD ini dalam membangun gerakan bersama mempertahankan hidup berkelanjutan itu untuk menangani faktor kemiskinan ini Pak. Sebab kalau kita hanya bergerak klasis satu dengan kebijakan yang lain, klasis yang satu dengan kebijakan yang lain dan lain sebagainya itu masih sangat lemah. Paduan kita dipimpin supaya kita menentukan kebijakan bersama. Tetapi sekali lagi saya masih melihat kelemahan di situ. Kalau saya salah, saya mohon maaf Pak. Tetapi mungkin Bapak bisa kasih pencerahan supaya kita dapat menentukan tindakan selanjutnya. Pak, pada kesempatan ini bolehkah saya juga mengusulkan dan sedikit menuntut kepada sinode DPR untuk memberikan beberapa kebijakan. Kalau boleh Pak, yang pertama, kalau boleh dipertimbangkan, kita punya tools dan strategi untuk saling menopang di dalam gereja ini melalui mekanisme 70-30, tetapi juga dengan kemitraan antar jemaat. Nah, masalah ini sudah saya sampaikan tahun kemarin kepada Sekretaris Departemen PIPK. Tetapi Pak, masalahnya kemitraan antar jemaat yang saling menopang ini itu dia terjadi secara sporadis dan inisiatifnya diberikan kepada jemaat-jemaat. Akibatnya apa Pak? Akibatnya semua jemaat di Kota Ambon kiblat kemitraannya itu selalu menuju ke Serang. Dan
jemaat di Kota Ambon yang bermitra dengan kami di GBD. Padahal pola kemitraan itu kami butuhkan supaya bisa menolong kami yang ada di dalam berbagai masalah ini, Pak. Dalam banyak cakapan memang ada persoalan soal tentang medali yang dijadikan sebagai alasan. Padahal bukankah makna koinonia sebagaimana Makedonia dan Yerusalem itu bukan soal perjumpaan, tetapi saling menopang juga bisa dilakukan dengan jarak jauh. Saya misalnya saja Pak, kita kesulitan pasar kalau di musim-musim tertentu. Saya tidak tahu keadaan di Ambon sekarang, tapi kalau di musim-musim tertentu, kalau kita lewat di tikungan PGRI, kita sering menemukan orang PPD lesehan di situ dengan lemon-lemonnya. Lesehan di situ itu orang PPD pada saya merasa bahwa kita kok tidak punya tempat untuk memasarkan di kota ini. Saya rasa kalau ada pola kemitraan yang diintervensi dan disusun oleh sinode, direkayasa oleh sinode yang menjurus langsung ke jemaat-jemaat di GBD, mungkin itu bisa menolong. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah dipertimbangkan juga, kebetulan Bapak ada di sini jadi mohon maaf saya menuntut Pak. Bolehkah juga dipertimbangkan secara internal supaya ada regulasi gereja dalam hal keuangan khusus kepada jemaat-jemaat dan klasis-klasis yang ada di kantong-kantong kemiskinan. Sebab Pak, produk-produk sinodal itu dijual sama rata di semua level klasis, di semua jemaat dijual sama rata. Padahal kalau untuk klasis-klasis dan jemaat-jemaat yang ada di kantong-kantong kemiskinan diberikan subsidi untuk produk-produk sinodal, itu sangat menolong. Sebab kita bisa melakukan penghematan di situ dan anggaran kita di jemaat dan klasis bisa kita alokasikan untuk pemberdayaan umat. Ya kalau misalnya saja cuma menikah harganya 50.000, di sini harganya sama dengan di Kota Ambon 50.000. Kalau kita diberikan potongan itu sangat menolong kita Pak, di tempat yang sulit ini. Yang ketiga Pak, tahun depan itu tahun politik. Bapak tadi sudah sampaikan 2024 adalah tahun politik. Gereja kita memang tidak melakukan politik praktis, tidak melakukan politik praktis, tetapi selalu saja di tahun-tahun politik ada partai-partai politik dan tokoh-tokoh politik yang punya kepentingan dengan gereja. Di media-media sosial kita sering melihat ada calon-calon tokoh-tokoh politik yang datang secara langsung ke sinode untuk meminta restu. Bolehkah Pak gereja berani untuk melakukan pressure kepada setiap calon yang datang dan meminta restu? Tidak hanya sekedar mendoakan, tidak hanya sekedar memberi restu, tetapi bolehkah kita beri pressure dan semacam perjanjian? Kau yang mau GBD, apa misimu, apa hal yang bisa kau janjikan untuk gereja ini terkait dengan persoalan ekonomi dan pendidikan? Minta dia untuk beransur di situ supaya dia juga bertanggung jawab terhadap restu yang diberikan oleh gereja. Saya mohon itu juga mungkin bisa dipertimbangkan Pak, supaya ada semacam tindakan bersama, tindakan gereja yang lebih kuat untuk mengintervensi keadaan kemiskinan di klasis kami di wilayah-wilayah yang juga masih terhitung sebagai